Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman dan sahabat-sahabat YouTube sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang penyuluhan agama Islam secara online, di mana sudah saya sampaikan pada hari-hari kemarin. Jadi di channel YouTube saya pribadi nantinya kedepannya tidak hanya mengupload tentang literasi saja, tetapi juga akan diupload juga penyuluhan agama Islam secara online. Kalau minggu lalu berkaitan dengan tema radikalisme, atau judulnya itu pengantar radikalisme, pada kali ini saya akan menyampaikan tema tentang kerukunan umat beragama, di mana saya bawakan tema ini merupakan aktualisasi rencana tindak lanjut pelatihan penyuluh non-PNS tahun 2020. Jadi karena ini di masa pandemi, kita diberikan kelonggaran mengadakan penyuluhan sebagai aktualisasi rencana tindak lanjut pelatihan dengan cara online atau secara daring. Jadi kalau biasanya kita melakukan penyuluhan di majelis taklim kita masing-masing, nah ini karena masa pandemi seperti ini diutamakan untuk melakukan secara daring atau melakukan penyuluhan secara online. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung masuk ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini adalah definisi. Kalau di mana biasanya sebuah artikel atau sebuah pemaparan dimulai dari definisi secara bahasa, kemudian dilanjutkan dengan secara definisi secara istilah, saya langsung spesifik ke istilahnya saja. Apa itu kerukunan umat beragama? Saya mencantumkan sebuah pendapat dari Profesor Dr. Masyukuri Abdillah MA, yang mana merupakan seorang guru besar dari UIN Jakarta Syarif Hidayatullah. Jadi di sini dicantumkan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Di definisi ini saya memberikan garis bawah pada kata-kata yang pertama adalah hubungan. Jadi kerukunan umat beragama ini ya jalinan atau hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, atau satu orang dengan kelompok agama, bisa jadi antar kelompok agama satu dengan kelompok agama yang lainnya. Nah, dari hubungan itu harus tercipta yang pertama, kata kuncinya adalah toleransi. Jika tidak ada toleransi, maka kerukunan umat beragama hanyalah sebuah hayalan. Oleh karena itu, kata kunci yang tepat atau yang paling utama jika ingin melakukan kerukunan umat beragama, yang pertama kata kuncinya adalah toleransi. Yang kedua adalah saling pengertian. Dan yang ketiga adalah menghormati. Nah, di mana toleransi, pengertian, dan menghormati adalah kata kunci yang dilakukan oleh perorangan,
oleh individu ataupun kelompok agama kepada agama yang lain, kepada kelompok agama yang lain maupun individu agama yang lain jika ingin melakukan kerukunan umat beragama. Kemudian yang menarik lagi bagi saya adalah toleransi, pengertian, dan menghormati dalam pengamalan ajaran agama. Nah, di sini dapat dikaitkan bahwasanya seseorang semakin beragama itu harusnya semakin toleran dengan orang yang berbeda. Jangan sampai orang semakin religius tetapi semakin anti dengan kebinekaan. Logikanya adalah orang semakin mendalami ajaran agama itu semakin mencintai orang-orang yang lain atau makhluk yang lain meskipun berbeda secara keyakinan. Dan yang perlu digarisbawahi yang lain adalah bagaimana pengamalan ajaran agama ini dikaitkan dengan kerjasama dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Jadi yang patut untuk diperhatikan bersama adalah titik tekan kerukunan umat beragama, yaitu adalah kerjasama. Di sini adalah kerjasama dalam bidang sosial ataupun kemasyarakatan. Jadi jangan sampai ada yang salah paham kalau misalkan orang kerukunan umat beragama itu harus membenarkan agama yang lain, itu belum tentu, karena yang namanya kerukunan umat beragama adalah di mana dia bisa saling tolong menolong, itu titik tekannya. Dan saya memberikan sebuah kesimpulan dari definisi ini. Hasil nyata dari kerukunan umat beragama ialah perdamaian dan cinta kasih pada sesama. Itu sudah sangat jelas. Jadi toleransi antar umat beragama itu dilakukan semata-mata dalam bentuk muamalat, bukan dalam bentuk ibadah mahdoh yang jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai upaya mendapatkan spirit dari nilai-nilai Al-Quran. Jadi ini tidak perlu dibenturkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, karena ini kaitannya dengan muamalah duniawiyah, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain ataupun antar kelompok beragama. Jadi ruangnya adalah ruang publik, bukan ruang privat dalam beragama. Jadi itu yang perlu saya jelaskan dan beri titik tekan di bagian pertama ini, karena ini akan berpengaruh kepada pemaparan-pemaparan atau diskusi yang selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan tentang definisi kerukunan umat beragama, saya akan beranjak tentang apa pentingnya melakukan kerukunan umat beragama. Di sini ada 4 catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pada dasarnya semua manusia diciptakan oleh satu Tuhan yang sama. Namun dalam perkembangannya mereka meyakini kepercayaan dengan jalan masing-masing. Nah, sebelum saya menjelaskan yang pertama ini, jadi kerukunan umat beragama yang saya sampaikan ini perspektif dari fikih Islam, di mana fikih Islam ini mengakomodir salah satunya tentang fikih berinteraksi dengan orang-orang yang non-muslim, seperti itu. Di yang pertama ini saya memberikan catatan bahwasanya kita ini semuanya dari ujung barat sampai dengan ujung timur, ujung selatan sampai dengan ujung utara,
semuanya adalah saudara dari satu Tuhan yang sama, walaupun mereka memiliki keyakinan berbeda. Karena kalau kita merujuk pada sejarah agama, ya memang satu Tuhan kemudian menciptakan banyak manusia yang beraneka ragam. Dan juga dalam sejarah agama memang eh, Tuhan sendirilah yang menciptakan banyak agama seperti itu. Kemudian dari banyak agama itu orang-orang atau makhluknya memilih satu agama yang paling diyakininya. Nah, terlepas nanti di agama-agama ada beberapa agama yang melakukan pendistorsian atau penyimpangan, itu urusan yang lain. Tetapi dalam hal ini kita adalah satu manusia, satu saudara yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kemudian yang kedua, manusia juga berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Dari keduanya melahirkan manusia secara turun-temurun dengan perbedaan masing-masing. Di pendapat yang kedua ini, saya mendukung sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia itu nenek moyangnya berasal dari Nabi Adam alaihissalam, bukan dari kera. Kalau orang yang berpegang pada teori Darwin pasti akan mengatakan nenek moyang manusia adalah seekor kera. Tetapi saya tidak meyakini itu, dan saya meyakini bahwasanya nenek moyang manusia manusia yang pertama atau nenek moyangnya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari keduanya melahirkan anak, kemudian cucu, terus turun-temurun sampai dengan kita. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita adalah satu manusia, satu nenek moyang, sehingga kita harus bersaudara. Yang ketiga, karenanya hubungan antar umat beragama merupakan sebuah keniscayaan sebagai representasi hablum minannas yang baik. Kita tahu bahwa ketika kita belajar tentang akhlak Islam, di sana di bab-bab awal pasti dijelaskan tentang hubungan dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minannas, yaitu hubungan antar sesama manusia. Nah, dalam akhlak tersebut pasti akan dikaitkan manusia yang baik adalah manusia yang seimbang antara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, dan juga seimbang hubungannya dengan manusia pula. Menjadi tidak proporsional apabila hanya cenderung kepada salah satu. Hablum minallahnya baik tetapi hablum minannasnya tidak baik. Atau sebaliknya, hablum minannasnya tidak baik, hablum minallahnya hablum minannasnya baik, hablum minallahnya tidak baik. Nah, menurut saya pribadi, kaitannya dengan ini, bahwasanya ketika manusia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan berimplikasi kepada hubungan dia kepada manusia yang lain. Jadi itu sudah otomatis seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya baik salah satunya, berarti memang ya itu agak bermasalah, masih agak bermasalah di yang salah satu. Yang baik salah satunya itu masih bermasalah, sehingga di hubungan yang kedua masih menciptakan masalah. Nah, kalau satu sudah baik, hablum minallah sudah baik, otomatis harusnya hablum minannasnya juga baik, atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang saya katakan, di sini kerukunan umat beragama titik tekannya sekali lagi adalah untuk bermuamalah duniawiyah dengan manusia yang lain, bukan
dikaitkan atau dibenturkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh yang sudah jelas tuntunannya. Dan yang keempat, kerukunan umat beragama juga representasi dari ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah watoniyah. Kita kenal bahwasanya ada bermacam-macam ukhuwah, setidaknya ada 4. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan kita antar sesama umat yang beragama Islam. Jika ada orang yang tidak beragama Islam, berarti kita menggunakan ukhuwah insaniyah, di mana kita bersaudara karena kita sesama manusia, sehingga harus saling mencintai dan harus saling menghormati. Karena manusianya itulah kita berteman dan bersahabat. Dan juga kita bisa melakukan sebuah persaudaraan atau ukhuwah atas nama basyariyah. Kalau tadi insaniyah, sekarang basyariyah, di mana ini hampir sama, hampir sinonim. Jadi karena sama-sama manusia, akhirnya kita bersaudara dan mengaktualisasikannya dalam bentuk tolong-menolong dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sebagai representasi ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini persaudaraan di mana kita sama-sama penduduk negara yang sama. Nah, ini merupakan hal yang penting yang perlu kita lakukan, terutama saya sendiri sebagai seorang muslim. Apabila bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, yakinilah bahwa dia adalah sama dengan kita, sama-sama manusia, sama-sama orang. Dan yang ketiga, sama-sama warga Indonesia. Jika bukan warga Indonesia, maka kita adalah sama-sama warga dunia, seperti itu. Kemudian ditinjau dari perspektif kebinekaan, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, ini sudah jelas ya. Kita tahu bersama bahwasanya di Indonesia ada agama Islam, di mana agama ini menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kemudian ada agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana ada beberapa agama di Indonesia yang minoritas. Kalau ada mayoritas, pasti ada minoritas. Indonesia terkenal sebagai negara yang beraneka ragam, tidak hanya agamanya saja, tetapi ada juga aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Aliran kepercayaan tentu berbeda dengan agama. Kalau agama, salah satu cirinya adalah ada institusi atau lembaganya, sedangkan aliran kepercayaan itu bisa jadi tidak berinstitusi. Nah, itu salah satunya. Dan di Indonesia mungkin ada ratusan bahkan ribuan aliran kepercayaan yang ada, dan kita dituntut untuk saling menghormati, entah kepercayaan apapun ataupun agama apapun. Seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aliran kepercayaan itu sebetulnya sejarahnya lebih tua daripada agama. Nah, itu mungkin debatable, bisa diperdebatkan. Tetapi saya tidak akan membahas lebih lanjut ke sana karena memang fokus kita adalah berkaitan dengan toleransi dan kerukunan umat beragama. Karena ada banyaknya keragaman dalam agama maupun kepercayaan juga, diperlukan sikap toleransi, menghormati, dan tenggang rasa terhadap semua pemeluk agama maupun kepercayaan. Hal demikian perlu dilakukan mengingat Indonesia adalah negara majemuk dan plural. Jika tidak, maka akan terjadi konflik, kerusuhan, perpecahan, serta perang atas nama agama. Nah, ini merupakan sebuah konsekuensi di mana sebetulnya di Indonesia itu punya 2 potensi tentang kebinekaan atau keragaman. Pertama adalah potensi yang positif,
Yang kedua adalah potensi yang negatif. Potensi yang positif adalah ketika perbedaan itu bisa dirawat dan dijaga, maka perbedaan itu akan menjadi sebuah referensi bagi negara ini bahwasanya yang berbeda itu indah. Ada sebuah filosofi yang sangat menarik. Misalkan pelangi. Pelangi itu indah kenapa? Karena di sana ada merah, kuning, hijau di langit. Bayangkan jika pelangi itu hanya satu warna, misalkan kita ambil putih saja, maka tidak indah. Nah, sama di Indonesia jika kita bisa merawat kebinekaan, maka yang akan dilihat adalah keindahan. Ibarat sebuah taman, di sana ada berbagai macam bunga, ada anggrek, ada mawar, ada bunga tulip dan lain sebagainya. Pasti taman itu akan menjadi lebih indah dibandingkan hanya satu warna bunga saja. Nah, itu konsekuensi logis dan potensi positif dari adanya kebinekaan. Akan tetapi, jika kebinekaan itu tidak dirawat, maka potensi negatiflah yang akan muncul, yang berupa tadi konflik. Kalau misalkan tidak konflik, ya kerusuhan. Kalau tidak kerusuhan, perpecahan atau polarisasi. Nah, di Indonesia ini perpecahan atau polarisasi itu bisa kita lihat misalkan dalam hal, tidak usah agama saja ya, politik itu sangat sensitif, apalagi agama. Misalkan kalau pilihan presiden kandidatnya hanya dua, itu pasti akan mengalami polarisasi. Kalau nggak ke kubu A, ya pasti ke kubu B. Itu cuma pilihannya, tidak ada kubu tengah-tengah, tidak ada kubu moderat, dan tidak ada kubu netral. Nah, itu saja dalam masalah politik, apalagi dalam masalah agama. Nah, kemudian selanjutnya adalah perang yang dikaitkan dengan agama. Nah, ini merupakan sebuah konsekuensi di mana kalau kita tidak bisa merawat kebinekaan, maka hal-hal inilah yang akan terjadi. Dan sudah banyak kasusnya, perang atas nama agama, entah di masa lalu ataupun di masa sekarang, itu sangat banyak contohnya. Nah, tugas sekarang bagi kita adalah merawat, kemudian menjadikan kebinekaan sebagai potensi positif untuk melakukan kerjasama di ranah-ranah publik. Kemudian kalau kita berbicara tentang hubungan antar umat beragama, pasti banyak yang menanyakan, apa itu dalilnya? Mana dalilnya? Apa landasan teologinya? Nah, di sini akan ada banyak sekali dalil-dalilnya. Yang pertama saya mengutip dari surat Al-Maidah ayat 45. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Nah, ini memang potongan ayat. Memang saya potong, tetapi ini tetap tetap dilihat dengan konteksnya. Sebelum lanjut membahas tentang penafsirannya, saya membacakan artinya. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah menggunakan kata walau. Walau itu dalam kaidah lughoh atau kaidah bahasa adalah menandakan ketidakmungkinan atau kemustahilan yang terjadi di masa mendatang. Jadi menyatukan umat itu adalah kemustahilan dan Allah tidak mau. Logikanya kalau Allah saja tidak mau,
bagaimana manusia mau menyeragamkan sesuatu yang berbeda. Nah, itu logikanya seperti itu. Yang dipakai di dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah walau, bukan lam yasha Allah atau lai yasha Allah. Kalau kata lam itu belum mau, belum, dan ada kemungkinan Allah di masa mendatang ada kemungkinan ingin menyeragamkan, tetapi yang dipakai bukan lam dan juga bukan lai yang berarti tidak. Nah, kalau lam dan lai ini ada kemungkinan di masa mendatang, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala kalau mau menggunakan kaidah bahasa ya, akan ada kemungkinan untuk ingin menyamakan atau menyeragamkan. Tetapi yang digunakan di sini adalah kata-kata walau. Jadi Allah tidak berkehendak untuk menyeragamkan. Jadi misalkan di sini ada umat yang beragamanya itu sangat majemuk, ya memang itu sudah sunatullah. Kalau misalkan mau menyeragamkan berarti itu sudah menyalahi fitrah dan sunatullah. Kemudian selanjutnya adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi di sini diartikan tidak ada paksaan dalam menganut ajaran agama Islam. Al-Baqarah ayat 256. Dalam tafsir Al-Marohi, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini ialah berkaitan dengan ketika Abu Thalib, yaitu paman Nabi, hendak wafat. Pada saat itu, Siti Aisyah meminta agar Nabi tidak membiarkan pamannya meninggal dalam keadaan kufur. Maka kemudian turunlah ayat ini. Nah, di sini sudah sangat jelas tentang asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 256 yang sangat banyak riwayatnya. Tidak hanya satu versi, tetapi saya mengambil yang ini. Bahwasanya kalau kita mau memaksakan agama apapun, itu sudah bertentangan, bahkan bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Siapa yang mau, ya hendaklah memeluk agama Islam tanpa ada paksaan. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak perlu dipaksa. Itu inti dari surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian di surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Di dalam surat Al-Kafirun adalah surat peringatan bahwasanya yang namanya upaya sinkretisme atau pencampur adukan agama satu dengan agama yang lain itu dilarang. Jadi biarlah orang menganut agamanya masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Dan sekali lagi, tidak perlu kita ikut ke agama yang lain kalau sudah memantapkan diri memeluk satu agama. Karena konsekuensi dan tanggung jawab sudah melekat pada masing-masing orang. Oleh karena itu tidak perlu lagi mencampur adukan agama. Atau kalau bahasa di Islam adalah menyekutukan dan melakukan syirik, tidak dibolehkan. Nah, surat Al-Kafirun ayat 6 ini merupakan peringatan bagi kita untuk tetap memegang kokoh agama yang kita percayai. Begitupun agama orang lain, kalau sudah yakin, sudah mantap, ya silahkan menganut agama yang sudah diyakininya.
Selanjutnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dijelaskan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Nah, di sini jelas titik tekannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi dalam masalah agama. Artinya, biasanya kalau ada perang atas nama agama itu dilakukan oleh orang dari penganut agama yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan tidak mengapa bersahabat atau berbuat baik tentunya kepada orang-orang yang berbeda selama dia tidak memerangi kita atau selama dia tidak memerangi orang-orang muslim, dan itu diperbolehkan. Jadi logikanya, kalau tidak ada perang atas nama agama, ngapain kita perang? Kalau tidak ada peperangan atau dalam keadaan damai, ngapain kita membunuh orang yang berbeda? Perang dalam Islam bukanlah sifatnya itu ofensif atau agresif, tetapi perang yang ada dalam Islam itu ketika diserang dulu atau defensif. Nah, itu yang baru diperbolehkan. Dan juga ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi sehingga orang Islam diperbolehkan untuk melakukan peperangan atau war, atau dalam istilah Arabnya adalah qital. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Hujurat 13. Ini merupakan ayat pusaka dari dalil kerukunan umat beragama. Jadi kalau ada orang Islam yang intens melakukan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama, biasanya dalil ini yang paling populer digunakan untuk mengedukasi ataupun untuk sosialisasi kepada orang-orang. Nah, di sini sangat jelas bahwasanya dari laki-laki dan perempuan ini akan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar saling mengenal. Selama ini kita bisa jadi salah paham terhadap agama lain karena mungkin kita belum mengenal. Nanti kalau sudah mengenal, akan bisa kalau sudah saling mengenal, nanti akan terjalin komunikasi-komunikasi lagi yang lebih intens. Misalkan kalau belum mengenal, kita tidak mungkin akan tolong menolong. Nah, kalau sudah ta'arufu atau saling mengenal, dimungkinkan untuk bisa tolong menolong atau ta'awun. Dari ta'awun itulah nanti akan berujung kepada takaful, yaitu saling, kalau istilahnya adalah saling bantu-membantu yang lebih daripada tolong menolong. Dimana kalau ada orang yang punya hajat, nanti akan bisa jadi
ditanggung oleh orang-orang yang sudah dia kenal. Nah, orang-orang yang dikenal ini adalah yang bisa jadi bukan saja satu agama tetapi berbeda agama. Dari ta'aruf akan menuju kepada ta'awun, dari ta'awun menuju kepada takaful, di mana di sana akan saling eh, ada interaksi yang lebih daripada tolong menolong. Nah, ini ayat tentang kerukunan umat beragama. Nah, kalau tadi sudah mengidentifikasi tentang dalil-dalil nakli yang ada pada Al-Quran, dan tentunya nanti masih banyak lagi hadis-hadis tentang ayat-ayat tentang kerukunan umat beragama, juga ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya yang itu secara tidak langsung menunjukkan kerukunan umat beragama. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya mencantumkan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kerukunan. Karena kalau hadis ya akan lebih banyak lagi. Kemudian landasan historisnya apa? Bahwasanya ada dua landasan historisnya. Yang pertama adalah Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah, yang merupakan simbol kerukunan antar agama Islam, yaitu di mana ada kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian Yahudi, Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Quraidah. Kemudian dengan kaum musyrikin Arab, di mana agama Islam, agama Yahudi, dan agama musyrikin Arab dan kaum musyrikin Arab ini saling bersinergi dan dituangkan dalam perjanjian atau dalam Piagam Madinah. Nah, ini cerminan bahwa sekaligus petunjuk pada kita ada loh orang yang berbeda tetapi bisa bersatu. Banyak kalangan orientalis barat yang tidak percaya dengan dalil-dalil kerukunan umat beragama yang tercantum dalam Al-Quran, yang misalkan sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga dalil-dalil dalam hadis yang menunjukkan kerukunan umat beragama. Kaum orientalis barat tidak mempercayai itu, tapi mempercayai adanya Piagam Madinah sebagai pengejawantahan dari adanya konstitusi yang demokratis yang pada saat itu ada di Madinah, di mana orang Islam melindungi Yahudi, Yahudi juga melindungi orang Islam, orang musyrikin Arab juga melindungi orang Islam, bahkan sebaliknya, antara satu keyakinan melindungi yang lainnya. Dan ini sudah pernah ada dalam sejarah Islam. Kemudian yang kedua adanya Piagam Ailia atau Mitsaqul Ailia, yang merupakan simbol kerukunan antar agama Kristen lokal di Palestina, Kristen Romawi, Yahudi, dan Islam, di mana Piagam Ailia ini yang mencetuskan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedatangan Islam di Palestina adalah membawa misi bagaimana hak-hak agama-agama yang ada di Palestina seperti Kristen lokal yang ada di Palestina itu bisa tumbuh kembali, di mana pada saat itu agama Kristen lokal di Palestina berbenturan dengan Kristen Romawi, dan Kristen Romawi mempunyai otoritas yang kuat di sana, sehingga agama-agama lokal di Palestina itu tidak bisa melaksanakan ibadahnya secara maksimal. Nah, kedatangan Islam di sini adalah sebagai upaya untuk merundingkan bahwasanya semua agama memiliki hak yang sama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan tidak ada paksaan untuk memeluk agama-agama tertentu.
atau bahkan menjadi agama yang menjadi mayoritas di sana, tidak ada pemaksaan, dan itu tercantum dalam Piagam Ailia, di mana agama Islam sebagai pencetusnya. Kemudian kalau sudah berbicara landasan historis, kita akan menuju ke landasan fikihnya. Dalam tradisi fikih klasik, orang-orang yang tak seagama disebut sebagai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi Nasrani disebut sebagai ahli kitab atau orang yang mempunyai kitab. Itu menandakan bahwasanya agama Islam sebetulnya punya kecenderungan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agamanya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun ada penafsiran lain, Majusi pun ada yang berpendapat juga sebagai ahli kitab. Jadi kita harus membangun hubungan toleransi antara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, ada tafsir yang seperti itu, walaupun nanti memang itu tidak begitu populer penafsiran tersebut di Indonesia, atau mungkin bisa jadi tidak populer di dunia. Akan tetapi pada intinya dari konsep ahli kitab atau ahlul kitab terdapat substansi bahwa orang yang berbeda, agama yang berbeda itu ya wajib kita untuk menghormatinya. Kemudian kalau kita membaca buku fikih, misalkan seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah dalam kitab Al-Mawardi, itu di sana ada pembagian Darussalam, agama yang selamat, dan Darul Harbi, ada negara yang boleh diperangi. Nah, dari dua konsep negara itu juga berujung kepada pembagian orang-orang non-muslim dalam perspektif fikih siasah atau fikih politik, yaitu yang pertama adalah kafir harbi, yaitu kafir yang boleh diperangi, dan yang kedua kafir dhimmi, kafir yang hidup di negara Islam dengan membayar jizyah. Yang ketiga kafir muahid, kafir yang terikat dengan perjanjian damai. Dalam fikih tersebut, kafir harbi adalah kafir yang boleh diperangi, sedangkan kafir dhimmi dan kafir muahid itu tidak boleh diperangi, dan wajib bagi orang muslim yang hidup pada saat itu menghormati orang yang kafir dhimmi dan kafir muahid. Jadi orang-orang non muslim tidak semuanya harus kita perangi. Seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi dalam agama. Kalau misalkan ada kafir dhimmi dan kafir muahid yang tidak memerangi dalam masalah agama, maka kita diperbolehkan untuk bertoleransi, bahkan bekerja sama secara aktif dengan mereka. Nah, ini substansi dari kafir dhimmi dan kafir muahid yang bisa dikontekstualisasikan dalam kehidupan saat ini, di mana di Indonesia sendiri banyak sekali orang-orang non-muslim yang patut kita hargai keyakinannya. Nah, seharusnya dari konsep kafir dhimmi dan kafir muahid ini menjadikan inspirasi bagi kita semua, di mana kalau dulu adalah negaranya negara khilafah Islamiyah, mungkin versi orang-orang terdahulu tentu berbeda dengan negara bangsa seperti Indonesia saat ini, di mana tidak ada klasifikasi kafir harbi, kafir dhimmi, dan kafir muahid. Akan tapi kita dapat memberikan ruang untuk berijtihad. Orang-orang non-muslim itu yang bisa bersahabat dengan orang-orang muslim adalah sama-sama bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan perlu kita rawat serta perlu kita jaga kerukunannya, dan menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, serta ukhuwah watoniyah.
juga sebagai representasi dari hablum minanas yang baik. Dari konsep ahlul kitab dan klasifikasi tadi memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan perdamaian dan memberikan kiprah terhadap negara Indonesia ini. Kemudian tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama? Yang pertama adalah menghindari penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi maupun komunal. Nah, sini sangat jelas. Misalkan kalau dalam agama Islam ada kata-kata kafir, di mana kalau kata kafir ini saya sepakat dengan Said Muhammad Naqib Al-Atas. Kata kafir ini adalah tidak patut disampaikan di ruang-ruang publik. Jadi kita tidak diperkenankan mengatakan, "Hai kafir, sini. Hai kafir, ayo kita makan bersama." Itu tidak diperbolehkan. Kata-kata kafir harusnya itu ya bahasa Al-Qur'an atau bahasa agama, di mana untuk merefleksikan kita sendiri. Kalau kita sudah mengaku Islam, apakah kita terbebas dari sifat-sifat orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu identik dengan membenci, melaknat, kemudian menimbulkan permusuhan. Sebagai refleksi pribadi, bukan untuk menyerang orang lain. Jadi perlu dipahami bersama, sifatnya adalah muhasabah diri untuk menilai pribadi apakah kita Islamnya sudah benar-benar Islam ataukah hanya sebagai simbol-simbol pakaian atau simbol-simbol tertentu. Nah, itu perlu dipahami bersama. Dan saya sepakat bahwa orang-orang yang kafir itu tidak disebut-sebut sebagai di ruang publik, terutama tidak diteriakan dengan kata-kata kafir. Kata-kata kafir itu ya untuk sebagai proses evaluasi diri supaya kita menjadi orang Islam yang terbebas dari nilai-nilai kekafiran. Kemudian kalau misalkan di agama Kristen ya, itu ada konsep domba-domba yang tersesat. Nah, kata-kata domba yang tersesat ini tidak perlulah kita menyebut orang yang tidak beragama Kristen dengan domba-domba yang tersesat. Biarlah itu masuk ke dalam keyakinan mereka saja, tidak perlu terlontar di ranah-ranah publik ketika kita sedang menjalin kerjasama. Kemudian yang kedua, membangun dialog antar umat beragama atau interfaith dialog. Membangun dialog antar umat beragama itu perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dari perspektif agama masing-masing. Ini pernah dilakukan, misalkan melakukan dialog antar umat beragama mengenai tindakan korupsi. Korupsi ditinjau dari agama Islam seperti apa, dari agama Kristen seperti apa, dari agama Hindu seperti apa, dari agama Buddha seperti apa. Dari masing-masing agama menyampaikan perspektif tentang konsep agamanya untuk mengatasi permasalahan korupsi. Atau mungkin bisa juga berkaitan dengan tema-tema sosial seperti penanggulangan bencana alam. Bagaimana agama-agama yang ada di Indonesia melakukan dialog bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menanggulangi bencana alam. Bisa juga masalah kemiskinan atau mungkin masalah-masalah yang lain seperti tindakan-tindakan moral seperti adanya pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Nah, di sini akan sangat menarik jika masing-masing perspektif yang berbeda
mengupayakan agar satu permasalahan ini bisa diselesaikan. Nah, ini merupakan tindakan yang luar biasa bagi kita, terutama umat yang ada di Indonesia, membicarakan suatu masalah dari beragam perspektif. Dan ini akan memperkaya kita sebagai umat manusia beragama, melihat bukan melihat agama lain itu bukan dilihat melihat agama lain bukan untuk membenarkan agamanya, tetapi kita berjalan bersama-sama di ranah sosial untuk menyelesaikan problem dan masalah-masalah yang ada. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk bisa melaksanakan dengan baik. Dan itu tentunya upaya-upaya tersebut harus terus dilestarikan. Karena bagaimanapun juga, karena negara Indonesia bukan negara yang homogen, tetapi negara yang plural, ya kita dituntut untuk bisa bekerja sama dalam masalah sosial. Selain membangun dialog antar umat beragama atau interfaith dialog, yang ketiga adalah membangun kerjasama dalam skala makro maupun mikro. Nah, kalau skala makro nanti tergantung definisinya. Misalkan hanya tingkat desa itu sudah tingkat mikro. Kalau yang makro misalkan dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional bahkan tingkat dunia melaksanakan kerjasama antar umat beragama. Yang paling sering dilihat adalah bagaimana dalam satu desa melaksanakan gotong royong, misalkan membangun jembatan. Nah, di sana terlibat ada orang Islam, ada orang Kristen, dan lain sebagainya. Umat-umat yang berada di desa itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama, dan itu akan sangat indah, di mana toleransi itu menurut saya kalau sudah kerjasama di ranah publik, itu toleransinya tidak bersifat pasif, tetapi toleransi harus bersifat aktif, yaitu saling membutuhkan dan saling memberikan solusi. Sehingga toleransi itu tidak berhenti pada saling menghormati saja. Ya sudah, kamu beribadah dengan caramu, aku beribadah dengan caraku. Tidak hanya sebatas itu, tetapi di ranah publik kita bersama-sama memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, yaitu membangun kerjasama dalam membantu pemerintah. Nah, di sini yang saya contohkan adalah misalkan dalam masalah penanggulangan bencana alam, di mana ketika ada bencana alam, yang perlu kita lakukan adalah membantu pemerintah, tidak hanya pasif mengandalkan petugas dari pemerintah saja, tetapi dari kalangan masyarakat sipil, dari kalangan orang-orang beragama, kumpulan orang-orang beragama bisa aktif turut serta membantu pemerintah. Dan yang perlu saya garis bawahi adalah jangan jadikan bencana alam sebagai momen untuk melakukan misi untuk orang tersebut menjadikan orang yang berpindah agama dari satu agama ke agama yang lain. Jangan pernah punya pandangan seperti itu. Biarlah orang yang menjadi korban bencana alam tetap menganut agamanya. Meskipun kita berbeda keyakinan, tetapi kita harus tetap menolong. Itu menunjukkan bahwasanya agama jangan dibawa ke ranah-ranah yang pragmatis dan materialis demi sesuap nasi orang berpindah agama karena bencana dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin yang masih menjadi PR bagi kita, kadang ada beberapa oknum orang-orang yang beragama menjadikan bencana alam sebagai wadah untuk memindahkan agama lama ke agama baru sesuai agama yang menolong. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus membiarkan mereka dan menolong mereka ya sesuai dengan agama yang diyakininya, jangan sampai merubah. Karena jika seperti itu, maka itu sama saja memaksakan agama.
karena harta. Dan mungkin jangan-jangan ketika orang beragama karena harta, dia tidak akan bertahan lama. Ada orang lain yang menghasut atau berkeinginan untuk mengganti agama orang lain dengan jalan-jalan pragmatis. Karena tergiur akan banyaknya harta, orang yang ditolong itu akan berpindah lagi. Jadi siapapun orang yang beragama karena urusan pragmatis, dia pasti tidak akan bertahan lama dan akan bisa jadi kembali lagi ke agama yang aslinya. Seperti itu. Oleh karena itu, ya kita beragama menghindari hal-hal yang sifatnya kuantitatif, yang penting banyak, dan ingin menjadikan negara negara dengan agama tertentu, itu jangan sampai. Biarlah Indonesia berjalan dengan keragamannya masing-masing tanpa harus ternodai keragamannya maupun pluralitasnya. Di gambar ini menjadikan contoh bahwa ada orang yang beragama Islam memberikan sedekahnya kepada orang yang beragama Buddha. Agama tidak menghalangi orang yang beragama untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda. Nah, ini terlihat dalam gambar ini. Kerukunan umat beragama, mengapa tidak? Selanjutnya, dari gambar ini juga kita bisa melihat bahwa ini ada anak kecil yang beragama Islam ingin mengaji, lalu diantarkan oleh anak yang beragama Hindu. Ini saya tidak tahu tempatnya, tapi yang jelas gambar ini menunjukkan bahwa toleransi bisa kok dilakukan. Bahkan anak kecil pun juga bisa bertoleransi. Anak yang ingin mengaji tidak punya sepeda diantarkan oleh anak yang beragama lain yang mempunyai sepeda, diantarkan ke masjid. Nah, ini merupakan contoh toleransi yang positif yang perlu kita jaga. Hidup menjadi lebih indah jika kita bisa menerima dan menghargai perbedaan. Di mana sekali lagi toleransi itu sebaiknya sifatnya aktif, jangan sampai berhenti pada toleransi yang sifatnya pasif, di mana kita hanya saling menunggu, membiarkan mereka beribadah tanpa bekerja sama dalam ruang-ruang sosial. Ada sebuah pesan sebelum saya mengakhiri penyuluhan online ini. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat, atau sering disapa dengan Gus Dur. Jadi nggak penting lah menunjukkan saya agamanya ini, saya agamanya itu. Tidak penting, yang penting kita melakukan perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka orang akan fokus melihat kebaikanmu dan tidak melihat latar belakang yang ada pada dirimu. Nah, ini pesan yang sangat bagus untuk kita aktualisasikan di masa ini. Sekian, terima kasih. Itu saja penyuluhan online yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika dalam pemaparan saya ada mungkin kekeliruan. Nanti silahkan bisa diingatkan melalui kolom komentar yang ada pada channel ini ya. Sebelum saya akhiri, silahkan teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan like, kemudian juga komen dan share video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya kita bisa saling mengingatkan dan saling berbagi. Kemudian jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.